Bersama kami di Sindo Prime pemirsa, di mana seperti yang kita ketahui bahwa momen istimewa ini sempat terjadi saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar hari ini pemirsa. Ada pemandangan istimewa bahwa Presiden Prabowo bersama Presiden kelima RI Megawati dan Wakil Presiden Gibran tampil bersama dengan penuh keakraban. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dalam momen ini, Megawati berinteraksi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keakraban dan kehangatan ini berlangsung di holding room sebelum upacara Hari Lahir Pancasila dimulai. Megawati dan Gibran bahkan sempat bercanda bersama sejumlah pejabat lainnya. Iya, bercanda-canda. Bercanda kan ngobrol sama Bu Mega gitu. Iya, bercanda di antara kita yang ada di holding, ada saya, ada Pak Prabowo. Berarti satu ruangan ya Pak? Yang di holding tadi ada Bu Mega, ada Pak Antri, ada Pak JK, ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Menterinya, ada Menko. Saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Megawati berbaris di antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Kehadiran Megawati dalam upacara ini menunjukkan hubungan baik dan harmonis antar tokoh bangsa. Selain Megawati, hadir pula Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Ya, hari ini ramai diperbincangkan juga di media sosial di mana Presiden Prabowo Subianto berjalan bersama Presiden kelima RI Megawati dan Wakil Presiden Gibran tampil dengan penuh keakraban di momen peringatan Hari Lahir Pancasila. Dan publik bertanya, apakah ini jadi pertanda makin hangatnya PDI Perjuangan dan pihak istana sekaligus mempererat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati, Presiden kelima RI? Kita bahas pemirsa bersama dengan narasumber istimewa saya. Ada politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, kemudian juga ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina, dan juga ada pengamat politik Henry Satrio. Saya sapa semuanya, Assalamualaikum, selamat malam abang-abangku, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Mas, baik Bang Hensat. Selamat malam. Sylvester. Banyak banget yang mesti dijawab. Selamat malam. Rame kita malam ini. Bang Seno, tapi begini Bang Seno, berarti sebentar lagi Ibu Mega akan bikin nasi goreng berarti Bang Seno? Ya santai saja, nggak perlu dimaknai jauh-jauh Mas. Karena kan kita bisa melihat bahwa acara itu di hari ini itu adalah potret acara kenegaraan. Maka kalau kita ngelihat bagaimana Bu Mega hadir di situ menggunakan seragam dan pakaian BPIP lengkap, lalu hadir pula dengan beliau ada jajaran pengurus BPIP, ada Pak Tri Sutrisno, ada Prof. Ada Prof Yudian dan lain sebagainya. Maka sebetulnya itu beliau hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, bukan sebagai politisi atau dalam konteks pertemuan politik. Maka pada saat ada undangan Presiden sebagai bagian dari BPIP, beliau hadir ke sana dan menghormati undangan itu. Nah, maka kalau kita melihat momentumnya adalah Pancasila 1 Juni dan di dalam Pancasila itu berakar dari pemikiran Bung Karno yang mengedepankan front nasional, maka kita bicara tentang aspek kenegaraan. Dan hari ini kita melihat bagaimana jiwa besar para negarawan-negarawan ini, ada tokoh-tokoh bangsa Pak Prabowo, Bu Mega hadir di sana. Saya rasa itu adalah satu cerminan bahwa di dalam Pancasila 1 Juni peringatan ini kita masih punya tokoh-tokoh yang paham bagaimana mengelola bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok. Saya rasa itu. Karena publik juga menantikan pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati, delalahnya ini sekarang bertemu, berarti ada kemungkinan makin hangat, makin erat, nanti ada agenda pertemuan resminya ya Bang Seno? Ya kalau urusan hangat tidak hangat, erat tidak erat, itu kan publik juga sudah tahu kalau hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo itu kan sudah akrab cukup lama. Juni ini kan bulan yang istimewa Mas sebenarnya buat kami di PDI Perjuangan. Banyak hal ini kami identikkan dengan di Juni ini bulan Bung Karno. Dari hari lahir beliau, hari wafat beliau, hari lahir Pancasila dan lain sebagainya itu bulan Juni.
Gitu. Dan kalau kemudian ada pertemuan dengan presiden hari ini, gitu ya, di bulan Juni, ini menambah keistimewaan bulan Juni ini. Itu. Nah, tetapi tentu saja persoalan kenegaraan, persoalan momentum-momentum besar bangsa, nggak bisa serta-merta dikongruenkan dengan persoalan politik. Bahwa PDI Perjuangan, Bu Mega dalam identitasnya sebagai BPIP hadir menghormati dan mendatangi undangan dengan sepenuh hati. Tetapi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, pada saat partai punya sikap politik tertentu, ya itu adalah konsep yang konstitusional juga dan tidak bisa disalahkan. Jadi dalam hal ini kita punya tata kelola sendiri, dan di dalam mengurus partai itu artinya juga harus rela untuk berjiwa besar untuk bangsa dan negara. Saya rasa itu. Baik, Bang Seno, jika bertemu dengan Presiden Prabowo ya sebuah hal yang biasa karena memang sudah cukup akrab. Kalau dengan Gibran gimana Mas Seno? Ya namanya tadi ada acara kenegaraan bersama, Bu Mega menghormati undangannya Presiden, ketemu dengan siapapun di sana kan ya dalam kapasitas acara tersebut. Gitu. Jadi tentu kita tidak bisa membatasi siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Yang kita lihat adalah bahwa itu ada undangan Presiden resmi, dan bahwa di sana juga adalah yang dirayakan momentum peringatan 1 Juni. Jadi karena bukan pertemuan politik, maka susah kalau harus ditafsirkan kemana-mana. Ya, jangan-jangan Juni istimewa itu salah satunya itu juga ada hubungannya dengan Presiden dan Wapres kita dan Bu Mega. Ya itu kan bisa tafsirnya kemana-mana tuh, karena pertemuannya itu rasanya kan sesuatu yang langka begitu kan. Tetapi buat kami karena ini momentumnya adalah Pancasila, ya itu yang besar, harus itunya yang besar. Soal yang lainnya saya rasa Bu Mega sangat paham bahwa masalah soal hubungan antar personal dari para tokoh, para politisi kita itu tentu saja bukan berarti kalau kita bertemu itu senantiasa harus selalu bersama-sama, bergabung gitu kan. Kalau kemudian tidak bertemu bukan berarti senantiasa bermusuhan. Saya rasa politik kita dibangun dengan tradisi yang tidak seperti itu. Perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan sikap politik itu bukan berarti tidak boleh ada, bukan berarti haram. Perbedaan itu boleh-boleh saja, asalkan dilakukan dengan koridor konstitusional. Saya rasa itu. Baik, saya ke Bang Henry Satrio. Bang Henry sendiri kalau melihatnya ini sesuatu yang istimewa, langka, lumrah atau gimana Bang Henry? Menurut saya sih biasa aja ya, karena memang acara kenegaraan dan harus ada presiden dan wakil presiden. Ibu Mega sebagai ketua BPIP, kalau momennya biasa aja karena ini momen kenegaraan, tapi yang menurut saya luar biasa adalah sikap dari Pak Prabowo ya, yang menempatkan Bu Mega di depan Mas Gibran, gitu, sehingga terlihat lebih elok lah secara politik. Kalau lain-lainnya menurut saya ini hari istimewa, memang hari lahirnya Pancasila, tapi kalau momennya kemudian dianggap sebagai momen yang luar biasa itu bisa dilihat dari berbagai hal. Tapi kalau tentang memang sudah harinya, ya memang para pejabat negara ini mesti hadir gitu. Makanya kan yang menarik justru tadi pernyataan Pak Muzani ya, Ketua MPR kita, sempat ketawa-ketawa di dalam. Nah itu sayangnya tidak tertangkap kamera ya. Kalau tertangkap kamera kan akan sangat bagus sekali. Tapi kalau dari raut mukanya Mas Gibran, memang ada agak tegang ya, kaku tuh tadi ya. Terlihat beberapa kali, walaupun saya nggak ada di sana kan, yang saya bisa lihat kan dari tampilan televisi aja. Tapi apakah kalau kemudian ditanya apakah ini merupakan sebuah sinyalemen yang positif, ya boleh dikatakan ini sinyalemen yang positif. Tapi kalau menurut saya point of view yang ingin saya sodorkan adalah bagaimana Pak Prabowo dengan bijak menempatkan Ibu Mega di depan Mas Gibran. Kan bisa saja dia mendahulukan wakil presidennya kan, baru kemudian Ibu Mega sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Tapi yang dia lakukan adalah sebaliknya, dia menghormati Ibu Mega, mempersilahkan Ibu Mega berjalan di depan Mas Gibran. Bahkan tadi terlihat mereka berdua berjalan bersama pada saat masuk ke tempat acara. Itu hal yang menurut saya sih bagus. Nah kalau kemudian ditanya apakah ini akan berlanjut kepada kerjasama ataukah pengikatan politik antara Prabowo dan Megawati, kalau menurut saya sih hal itu sudah terjadi ya sejak pertemuan di Teguh Umar beberapa waktu lalu. Jadi antara pemenang Pilpres dan pemenang Pileg ini sebetulnya sudah terjadi
kepahaman bersama lah. Jadi artinya begini, Mas, kalau kepahaman politik itu, kesepahaman politik itu bukan berarti jabatannya ditambah. Jabatan yang ada nggak dikutak-atik itu juga sudah kesepahaman yang bagus banget. Ini kan ada beberapa jabatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan kan nggak dikutak-atik, seperti ketua DPR, kemudian ada beberapa ambasador yang baru saja justru diangkat oleh Pak Prabowo, kemudian ada beberapa jabatan di lembaga negara kan juga politisi PDI Perjuangan masih ada di sana. Jadi artinya kalau dengan kenyataan seperti itu, memang baik hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo gitu ya. Saya tidak ingin mengomentari hubungan antara Ibu Mega dengan Mas Gibran karena publik banyak tahu lah tentang apa yang terjadi antara Gibran dan Megawati ya. Kalau tadi Pak Ketua MPR, Pak Ahmad Muzani berusaha untuk mencairkan suasana, yaitu tugas dia sebagai Ketua MPR untuk membuat situasi adem ayem, kan nggak mungkin dia kemudian bilang, wah tadi nggak ada itu ngomong-ngomongan, bahkan diem-dieman, wah tidak miau, dan lain-lain. Nah, jadi saya pikir nggak mungkin juga Pak Muzani bicara seperti itu. Tapi sekali lagi menurut saya ini momen yang bagus, bila kemudian bisa diteruskan ya silakan saja. Tapi kalau kemudian PDI Perjuangan tetap mengambil peran di luar pemerintahan, itu juga harus dihargai, demikian Mas. Bang Silvester, memang Pak Wapres Gibran tegang dengan pertemuan tadi, kalau Bang Silvester lihat? Ya, tegang-tegang santai juga ya. Tapi intinya sebagai anak bangsa kita semua bersyukur ya. Kita senang, kita happy melihat para pemimpin bangsa bisa bertemu, walaupun dalam acara resmi paling tidak Presiden dan Wapres bertemu dengan Ketua Pengarah BPIP dan wakilnya, dalam hal ini Ibu Megawati dan juga Pak Trisutrisno. Dan ini kita sangat apresiasi ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan juga ya kan situasi yang sejuk, situasi yang damai lah, dan ini adalah bentuk apresiasi kita bahwa masing-masing baik Pak Presiden, Pak Wapres maupun Ibu Ketua Pengarah, Ibu Megawati dan wakilnya Pak Trisutrisno memberikan suatu bentuk penghormatan dan kenegarawan, dan intinya ingin memberikan kesejukan buat bangsa kita di tengah situasi kebersamaan dan kolaborasi yang kita tentunya ingin Indonesia bisa menghadapi situasi geopolitik dan geoekonomi di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Intinya bahwa kita mengapresiasi keempat tokoh ini paling tidak ya kan, bahwa mereka bercengkerama walaupun mungkin ada sikap yang agak kaku ya, tapi paling tidak mereka sudah mengobrol di situ dan juga bercanda dan sikap saling menghargai. Itu yang penting buat kita sebagai bangsa, bahwa para senior-senior ini ataupun para pemuka negara ini bisa duduk bersama tanpa ada memperlihatkan ketidakcocokan ataupun kesenjangan dalam hal politik, bahwa kita bangsa ini ternyata tokoh-tokoh kita adalah tokoh-tokoh yang negarawan, intinya itu. Baik Bang Silvester, Bang Senot, tadi disampaikan Bang Henry Satrio bahwa ya sebuah momen yang biasa-biasa saja sebenarnya, tapi saya tertarik untuk melihat dan mendengarkan kembali apa yang disampaikan Presiden Prabowo yang memuji diet Megawati Soekarno Putri dinilai berhasil hingga membuat Mega tampak lebih kurus. Pujian itu disampaikan Prabowo sebelum upacara Hari Lahir Pancasila Senin pagi. Jadi pemirsa, sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto ini sempat berbincang ya dengan Pak Trisutrisno. Kita lihat juga berbincang dengan Ibu Megawati Soekarno Putri juga di sana. Kami dengar juga ada Pak Yusuf Kala juga hadir. Di mana di momen itu Presiden Prabowo sempat bercanda mungkin ya. Disampaikan Megawati kini tampak lebih kurus.
Presiden Prabowo mulanya menyapa Megawati yang telah berada di ruang tunggu, kemudian Prabowo juga sempat menyapa Tri Sutrisno. Kemudian saat hendak duduk di kursi, Prabowo menyebut bahwa Megawati lebih kurus, lebih sehat dan memuji diet Ibu Mega berhasil sepertinya. Kurus Bu, waduh luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, sih. Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya. Yang penting kalau pagi kopi. Kita lanjut dialog kita, Bang Seno. Memang Ibu Mega diet, Bang Seno? Ya kalau ibu kan memang menerapkan gaya hidup sehat sejak lama. Ibu itu rutin berolahraga gitu, dan di rumah di kediaman pun juga senantiasa punya hobi cocok tanam, berkebun. Jadi memang itu bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan ibu sejak lama. Maka kalau kemudian tadi dipuji oleh Pak Prabowo, artinya kan ibu senantiasa charming gitu, masih awet muda lah dengan senioritas pengalamannya, tapi itu kemudian masih sangat awet muda. Oleh karena itu Mas, saya rasa sebenarnya kepentingan kami semua di PDI Perjuangan berkaitan dengan BPIP ini kan satu, bahwa Pancasila itu nggak boleh hanya jadi ajian yang kaku gitu, tapi harus itu melebur di dalam kebijakan. Dan dalam hal ini, dalam konteks kebijakan negara, yang punya kewenangan paling mutlak itu ya adalah eksekutif. Meskipun kami hari ini atas nama kehendak rakyat itu ya ditempatkan sebagai pemenang pileg, tetapi kan tentu tidak akan bisa berjalan maksimal membumikan Pancasila itu kalau tidak dengan kerjasama dengan eksekutif yang baik. Maka komunikasi dengan Presiden Prabowo itu senantiasa kami lakukan agar itu semua yang menjadi concern BPIP, yang Bu Mega di sana sebagai Ketua Dewan Pengarah itu bisa dilaksanakan. Tentunya ini terbantu ya dengan hubungan personal yang baik antara kedua tokoh, antara Ibu dan Pak Prabowo. Apalagi kan kita tahu siapa sih orang di Republik ini yang misalnya memanggil nama presiden itu dengan sebutan yang sangat akrab dan personal, Mas Bowo gitu misalnya. Nah, Bu Mega kan selama ini kalau nyebut presiden di depan pidato beliau di depan umum sekalipun, seringkali kan menyebutnya dengan sebutan Mas Bowo. Gitu. Nah artinya kalau sudah berada di level kedekatan historis seperti itu, kalau mau mengkritik, menyampaikan masukan, saran, itu tentu sudah tidak ada lagi sebenarnya batasan-batasan yang kaku. Gitu. Soal makan bergizi gratis kita bisa langsung makan, bisa langsung ngomong gitu kan. Bu Mega bisa langsung bercerita tentang Mas Dasi 10.000 anggarannya cukup untuk anak-anak memenuhi gizi mereka gitu. Mas Bowo coba dipikirkan ulang. Lalu soal-soal yang lain juga dalam pidato beliau sering menyentil dengan sebutan yang akrab. Artinya dengan posisi tersebut, itu tidak mengganggu ruang saling hormat-menghormati antara kedua pemimpin. Bertemu secara fisik atau secara pesan itu bisa dilakukan dan sama efektifnya. Tetapi bukan berarti harus dipaksa untuk harus bersatu gitu dalam satu kerjasama politik atau ikatan politik. Biarkan masing-masing tetap menjalankan tugasnya masing-masing, berada di posisi saling respect satu sama lain, tetapi dengan bekal kedekatan personal yang sedekat itu bisa saling memuji, bisa saling memanggil dengan sebutan personal, itu saya rasa malah akan lebih baik dalam konteks bagaimana eksekutif, legislatif, antar parpol pemenang pemilu eksekutif dan legislatif bisa berkomunikasi dengan maksimal dan efektif. Saya rasa itu, Mas. Bang Silvester, dengan adanya yang terjadi kita lihat di Hari Lahir Pancasila, hubungan yang akrab tadi, sebenarnya positioning dari PDI Perjuangan lebih baik apakah merapat ke pemerintahan ataukah dengan PDI Perjuangan yang tetap saja selalu mengkritik pemerintah, Bang Silvester? Ya, kalau mengenai itu kan nanti tergantung ya dari pihak teman-teman PDIP sendiri, ataupun intinya itu adalah kita harus menghargai sikap kemandirian daripada PDIP sendiri. Tapi intinya kalau Pak Prabowo ingin agar semua dirangkul, ya kan, agar bersama-sama kolaborasi membangun bangsa. Tapi kembali lagi, sikap PDIP di luar pemerintahan pun saya pikir itu adalah suatu bentuk kerjasama dan kolaborasi yang baik juga ya, sebagai penyeimbang atau kontrol di luar pemerintah. Tapi kan kita lihat hubungan sebenarnya sangat baik ya kan. Kita lihat di legislatif sendiri pun antara Ibu Puan terus teman-teman yang lain di DPR sih sangat harmonis ya dengan teman-teman dari
koalisi dalam partai-partai koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi saya melihat bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, Pak Trisutrisno dan Mas Gibran ini adalah suatu bentuk nyata ataupun contoh dari pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila, khususnya mengenai persatuan Indonesia. Dan kita sebagai anak bangsa tentunya sangat-sangat bergembira, sangat-sangat bahagia bahwa para pemimpin kita ternyata memberikan tauladan yang baik buat bangsa kita. Intinya itu. Bang Henry Satrio, dengan pertemuan ini apakah akan meleburkan perbedaan pandangan politik PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan? Saya kira pandangan politiknya sudah menjadi satu itu antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Pastinya kan untuk Indonesia perannya saja mungkin yang berbeda. Tapi tadi Sindonya seharusnya lebih banyak menayangkan tuh, tadi ada yang menarik lagi saja tentang bagaimana Mas Gibran dengan Ibu Mega, tapi juga antara Mas Gibran dengan Pak Trisutrisno tuh. Sayang gambarnya saya lihat terpotong tadi. Saya tadinya menunggu apakah Mas Gibran bersalaman dengan Ibu Mega. Nah ini dia. Dan apakah kemudian Pak Trisutrisno juga bersalaman dengan Ibu Mega. Tapi tidak ada tuh gambar, entah itu terpotong atau tidak. Karena saya lihat Pak Prabowo dengan Pak Tri, Ibu Mega dengan Pak Prabowo bersalaman. Saya terpotong tuh, itu kalau ada gambar yang full itu akan baik sekali untuk menggambarkan bagaimana dari situasi. Tadi mencoba mencari itu Bang Henry Satrio, tapi memang batas videonya sampai di situ, sayang sekali. Ini artinya kalau misalnya momennya ternyata sepertinya sudah akrab antara Pak Wapres dan Pak Trisutrisno, ini juga termasuk membuat sedikit meringankan tegangan-tegangan yang terjadi sebelumnya ya, termasuk 8 yang ingin menurunkan juga Wapres. Ya, ada cair kan, ini kan terlihat sekali Pak bersalaman dengan Pak Tri kan. Bahkan pada saat Mas Gibran mendekati pun Pak Tri nampaknya asik berbicara dengan orang lain gitu. Bahkan Ibu Mega juga tidak sempat bersalaman. Padahal kalau ini yang full gitu ya, mungkin akan bagus sekali gitu untuk menggambarkan bagaimana situasi Demayem hari ini gitu. Tapi ya adanya kabarnya itu ya akhirnya memang interpretasi terjadi. Hanya memang kalau kita lihat kan yang bisa secara kasat mata kita saksikan ya hubungan antara Pak Prabowo, Pak Tri, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sangat baik gitu ya. Mungkin kita coba putar terlebih dahulu ya Bang Henry Satrio, video pada saat di satu ruang meja makan tadi. Di meja makan, nah ini Bang Henry Satrio yang terpotong yang Bang Henry Satrio sampaikan. Iya. Ada kan Presiden salaman. Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Kemudian setelah ini Pak Prabowo dengan Pak Tri. Nah, ya kan. Nah, terus Mas Gibran berusaha mendekat nih. Aduh, iya itu ya. Nah, itu tidak terjadi tuh. Kepotong deh. Kami sebenarnya mencari juga gambar tersebut, tapi kami menerima gambar begini. Jadi pertanyaan publik kan, salaman nggak ya? Gitu ya Bang Henry? Nanti ditanya ke pers istana lah, kalau punya yang lengkap nggak. Bang Henry Satrio. Jadi menarik tuh. Bang Henry, kalau gitu kan nggak bohong. Makanya kalau memang ini tidak terjadi salaman, wajar. Nggak gini, kalau ini nggak salaman, makanya wajar kalau kemudian punya Pak Wapres itu agak tegang gitu. Tegang-tegang santai kalau kata Bang Silvester tadi ya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan ya. Kalau Silakan. kita nggak melihat keseluruhan detik per detik momentum. Tapi kalau makanya kalau ada gambar yang penuh asik juga tuh Bang Silvester. Kita ngelihat. Makanya kalau saya kan mengharapkan yang baik aja. Kalau ada kan salaman tuh enak banget tuh. Bang Henry, intinya kan waktu penjemputan paling tidak Pak Prabowo dan Mas Gibran ataupun Ibu Megawati dan juga Pak Tri pastinya bersalaman. Waktu penjemputan saya juga nggak tahu siapa yang menjemput atau siapa yang dijemput. Tapi intinya itu, dan kembali lagi waktu di ruangan itu pastinya lah ada lah mereka beliau ini ngobrol ataupun makanya saya tanya videonya ada nggak, kalau ada tuh cakep tuh masih semester tuh, jadi kita nggak ngira-ngira nih kira-kira salaman. Anyway kita positif thinking aja itu salaman. Gitu. Waktu penjemputan paling nggak mereka saling bersalaman dan saling memberikan salam lah.
Intinya positifnya itu. Nggak tahu juga tuh, kagak ada juga filmnya. Tapi nggak ada juga. Tapi kira-kira ini nggak ya, apa masih mengganjal nggak ya tuntutan Pak Wapres mau diturunkan oleh Pak Trisno itu, Bang Henry? Nah, kalau itu sih udah selesai kan, Pak Trisno kan sudah bicara dengan Pak Prabowo. Setelah itu kan isunya Lelo ya. Lelo ya, kita lihat aja nanti. Tapi kalau menurut saya sih sudah Lelo ya nggak terjadi lagi lah gitu. Tapi itu sayang sekali tadi videonya yang terpotong. Kalau gitu gini. Punya pandangan lain. Ya yang pasti kan itu videonya bersumber dari internal istana, Mas. Nah masalahnya kan kita ini nggak bisa menerka-nerka gitu loh. Kenapa kok hanya itu yang ditampilkan, kenapa kok bagian lain dipotong. Kan nggak mungkin dari pers itu barang itu kan. Nggak mungkin dari citizen journalism itu. Itu hanya bisa dari sumber internal istana atau tim pribadinya presiden atau wapres atau orang-orang yang ada di situ. Nah, kenapa kok hanya video itu yang ditampilkan, lalu bagian lain yang di-cut? Nah, ini saya nggak tahu gitu. Tapi yang pasti sumbernya bahwa gambar itulah yang ingin istana untuk disaksikan oleh publik. Gitu. Gambar yang lain tidak sempat ditampilkan oleh pihak istana. Kan begitu. Itulah tafsirnya kalau saya boleh tafsirkan. Nahnya itu apa tuh, Bang Henry? Ya itulah tadi yang maksudnya udah dijelaskan oleh Mas Seno kan. Jadi yang ingin diperlihatkan istana adalah ya gambar itu aja. Udah nggak usah nunggu-nunggu yang lain lah. Gitu. Menarik itu Pak. Buat Sindo News menemukan komplit gambar dari apa yang terjadi waktu itu. Baik, kalau gitu kami juga akan coba hubungi pihak istana dan juga tim liputan kami akan mencari gambar lengkapnya ya Bang Henry ya, Bang Seno dan Bang Sylvester ya. Supaya nanti bisa kita diskusikan lagi gitu. Baik, mungkin terakhir. Pokoknya ini untuk Pancasila lah, untuk Pancasila ini kita senang lihatnya. Ya benar, saya sepakat Mas Seno bahwa hari kemarin ya, atau hari ini ya, tanggal 1 peringatannya, bahwasannya bahwa negarawan kita benar-benar menunjukkan kesatuan persatuan sesuai nilai-nilai Pancasila. Itu yang harus kita ambil sebagai anak bangsa. Saya pikir akan mengomentari salaman atau enggaknya dalam video Bang Sylvester. Nanti Bang Henry cari videonya dulu. PR Sindo TV gitu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Seno, Bang Henry dan juga Bang Sylvester. Izin nanti kita bisa diskusi lagi ya. Terima banyak. Ayo, Bang Terima kasih. Sehat, sukses selalu. Selamat malam. Terima kasih. Bang Henry, Bang Sylvester.